Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti ibadah doa keluarga. Baiklah, sebelum kita memulai doa keluarga ini, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 7, bait pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara, mari kita menghadap ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami masih diberi kesehatan, masih diberi nafas hidup, masih dapat menikmati anugerah Tuhan pada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong agar ia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa keluarga pada hari ini yaitu bertemakan tinggal kenangan. Adapun firman Tuhan yang akan saya bacakan hanya satu ayat saja, yaitu dari Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat mengatakan demikian: kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pengalaman dari seorang wanita yang bernama Laura. Dia menerima telepon dari bibinya yang mengatakan bahwa neneknya sakit keras. Laura merasa sedih dan tidak terasa air matanya menetes. 16 tahun dia tidak berjumpa dengan neneknya. Dan dia tidak pernah mengunjungi neneknya yang memang rumahnya sudah agak jauh dari kotanya saat ini. Memang jarak kotanya dan tempat tinggal neneknya cukup jauh. Tetapi ia tidak pernah sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk mengunjunginya. Ia tidak pernah sungguh-sungguh berusaha untuk bisa menemui neneknya. Laura menceritakan berita itu kepada suaminya. Dan suaminya pun setuju bahwa Laura harus segera berangkat
untuk menemui neneknya. Di atas pesawat, Laura merasa takut kalau ia tidak dapat bertemu dengan neneknya lagi. Ia merasa menyesal. Mengapa ia tidak pernah mengunjungi neneknya selama 16 tahun? Ia hanya berdoa, kiranya Tuhan memberi kesempatan kepada dia untuk bisa bertemu dengan neneknya lagi. Akhirnya Laura sampai juga ke rumah neneknya. Sang nenek dilihatnya begitu lemas di tempat tidur. Lalu dia memegang tangan neneknya. Seolah sang nenek mendapatkan kekuatan baru. Ia bercerita banyak hal tentang masa lalu yang pernah mereka lewati bersama. Nenek menanyakan apakah Laura ingat jalan-jalan yang pernah mereka jalani bersama. Mungkin saat itu Laura mengingat kembali segala sesuatu yang mereka lakukan bersama. Dan mereka begitu senang sekali mengingat semua hal. Dan Laura menyesal kenapa dia baru kali ini datang kembali kepada neneknya. Andaikan dia mau meluangkan waktu, dia bisa berjalan bersama dengan neneknya. Kini semua itu tinggal kenangan dan tinggal cerita. Beberapa hari kemudian setelah Laura pulang ke kotanya, dia mendengar berita bahwa neneknya meninggal. Saudara, Laura sangat sedih, tapi ia tersenyum. Dia yakin bahwa neneknya sudah bisa berjalan kembali di jalan-jalan yang baru, di tempat di mana dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kita semua punya kenangan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita sempat bertemu terakhir kali dalam keadaan sehat. Mungkin pula kita tidak mempunyai kesempatan saat-saat terakhir dalam kehidupan orang yang kita kasihi. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita dapat menggunakan kesempatan. Selama masih ada, selama kesempatan itu masih kita miliki. Kepada jemaat Efesus dan Kolose, Paulus menasihatkan agar menggunakan waktu yang ada. Tuhan Yesus juga memberikan teladan untuk menggunakan waktu selama masih ada. Yohanes 9 ayat yang keempat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan mengingatkan kita semua bahwa ada saatnya tidak ada kesempatan lagi untuk bekerja. Selama kita masih bisa bekerja dan bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, mari kita kerjakan. Selama kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, mari kita melakukannya. Mungkin saudara sudah lama tidak memperhatikan orang tua, saudara, keluarga, ataupun sahabat-sahabat yang saudara miliki. Saudara, selama masih ada kesempatan, mari kita perhatikan orang-orang yang kita kasihi. Banyak orang yang menyesal karena tidak mendapat kesempatan lagi untuk mengungkapkan perhatian kepada orang-orang yang kita kasihi. Mari kita lakukan yang terbaik buat keluarga kita dan juga keluarga besar GKI Delima. Mungkin ada orang-orang yang sudah lama tidak kita jumpa selama masa pandemik ini. Sudah lama tidak kita tegur, kita sapa, ataupun kita doakan. Mari kita lakukan apa yang masih bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih dan perhatian kita. Apa yang sudah terjadi, semua tinggal kenangan. Sebelum masa-masa atau kesempatan yang Tuhan berikan itu berlalu, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Suatu saat kalau tidak ada kesempatan lagi dan semua itu berlalu, biarlah orang yang mengenal kita akan mengenang kita, sekalipun semua tinggal kenangan. Tapi biarlah kenangan yang manis yang kita miliki dan juga yang terus dikenang oleh orang. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita goreskan
kenangan-kenangan indah, dan juga kebaikan-kebaikan sepanjang perjalanan hidup kita. Dan semua kebaikan yang kita toreh, biarlah itu merupakan persembahan kita kepada Tuhan, agar semua itu boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh membahagiakan orang-orang yang mengenal kita dan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk memberikan semangat kepada seseorang, juga kesempatan untuk menghapus duka seseorang, kesempatan untuk membuat seseorang tersenyum ketika sedang sedih, kesempatan untuk membuat seseorang bersemangat ketika sedang lesu. Biarlah kami tidak jemu-jemu melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga kami tidak jemu-jemu melakukan perbuatan baik kepada sesama kami, selama kami masih bisa. Terima kasih Tuhan. Amin. Melakukan perbuatan baik kepada sesama kami, selama kami masih bisa. Tuhan, terima kasih. Melakukan perbuatan baik kepada sesama kami, selama kami masih bisa. Tuhan, terima kasih. Melakukan perbuatan baik kepada sesama kami, selama kami masih bisa. Tuhan, terima kasih. 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 Selama kami masih bisa. Selama kami masih bisa. Selama kami masih bisa. Selama kami masih bisa.
selama kamu masih 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 Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tuhan selalu ada, menopang kita. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 367, bait pertama dan ketiga. Padamu, Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi, lautan kasih-Ku selami. Walau kadang kita tersandung dalam perjalanan hidup kita, walau kadang kita menjadi lelah dan lesu dalam perjuangan kita, tetapi jangan berhenti di tengah jalan. Kesempatan kadang tidak kembali untuk kedua kalinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Teruslah bekerja selama masih ada kesempatan,
Goreskan kenangan indah bagi setiap orang yang bersama dengan kita. Ketika hidup ini berlalu, biarlah karya kasih kita tetap abadi dan dikenang orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih Kristus dan pertolongan Roh Kudus menolong kita sekalian untuk melakukan tugas-tugas kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kaki-Nya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kudus